Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan nomor induk mahasiswa 2003010720009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 ekonomi makro. Di sini saya mengangkat sesi ganjil, yaitu tentang inflasi pada materi 13. Baik, marilah kita mulai. Pengertian inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Inflasi adalah gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan biasanya hanya sebatas pengendalian inflasi saja. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi, misalnya kenaikan harga-harga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada umumnya, inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu penyebab inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan atau demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat atau agregat demand. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua, meningkatkannya biaya produksi atau cost pull inflation. Inflasi yang biasa terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya yaitu harga bahan bakar naik dan upah buruh naik. Lalu selanjutnya, yang ketiga, tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun hal tersebut membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkan inflasi. Selanjutnya, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahunnya. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30-100% per tahun. Dan yang keempat yaitu inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Selanjutnya ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua ada cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Lalu yang terakhir ada bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Baik, sekarang kita akan membahas jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu ada domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga naik. Lalu yang kedua yaitu imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contohnya, Indonesia melakukan import barang modal dari negara lain. Ternyata harga barang-barang modal di negara tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga menyebabkan inflasi.
Sekarang kita akan membahas tentang dampak dari inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi, sehingga meningkatkan perekonomian. Namun inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasa naik. Lalu yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian inflasi di atas, pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi dari tabungannya. Lalu yang keempat, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Jadi hal ini kemudian akan membuat proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak akurat. Pada kondisi tertentu, inflasi akan membuat para produsen kesulitan dan mengakibatkan kekacauan perekonomian. Baik, selanjutnya teori inflasi. Ada 3 teori inflasi yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengapa inflasi itu terjadi. Di antara yang pertama yaitu teori kuantitas. Seperti yang disebutkan pada pengertian inflasi di atas, maka semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga akan naik. Yang kedua, menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga akan naik. Dan yang terakhir atau yang ketiga, teori struktural. Inflasi juga dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahannya produk. Pengukuran inflasi. Yang pertama, berdasarkan indikator Indeks Harga Konsumen atau IHK, menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen dalam periode tertentu, dengan rumus inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKN dikurangi 1 dibagi IHKN dikurangi 1 dikali 100%. Dengan keterangan IHKN sama dengan IHK tahun ke N, sedangkan IHKN minus 1 sama dengan IHK tahun sebelumnya, yaitu N dikurangi 1. Lalu pengukuran inflasi yang kedua berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHPB, tingkat harga barang dan jasa yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi dalam periode tertentu, dengan rumus inflasi sama dengan IHPBN dikurangi IHPBN dikurangi 1 dibagi IHPBN dikurangi 1 dikali 100% dengan keterangan IHPBN sama dengan IHPBN pada tahun ke N, dan IHPB N dikurangi 1 sama dengan IHPB tahun sebelumnya N dikurangi 1. Pengukuran inflasi secara indeks harga implisit atau PDB deflator, yaitu mengukur inflasi dengan indeks ini lebih efektif digunakan karena menggambarkan tingkat harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam periode tertentu, dengan rumus inflasi sama dengan IHIN dikurangi IHIN dikurangi 1 dibagi IHIN dikurangi 1 dikali 100%, dengan keterangan IHIN sama dengan IHI pada tahun tertentu dan IHIN dikurangi 1 sama dengan IHI tahun sebelumnya, yaitu N dikurangi 1. Sekarang kita akan membahas kebijakan makroekonomi mengendalikan inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter itu melakukan tight money policy. Yang kedua meningkatkan tingkat suku bunga, dan yang terakhir ada memperbaiki nilai tukar mata uang. Lalu ada kebijakan fiskal, di mana berperan untuk menekan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini untuk memenuhi tugas 2 mata pelajaran ekonomi makro. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.